Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Untung Jaiman SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Sindang Barang 05, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 270254398 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Sebelum pembelajaran pada pertemuan kali ini, kita tentunya diawali dengan berdoa. Agar apa? Agar pembelajaran kita senantiasa diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan tentunya ilmunya bermanfaat. Boleh Pak Guru minta tolong kepada Mas Al-Farizi untuk dapat memimpin doa. Silakan. Duduk siap. Siap. Sudah dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Al-Farizi yang sudah memimpin doa pada pertemuan kali ini, ya. Selanjutnya Pak Guru cek dulu nih keadaan kelas yang saat ini sudah disapu, sudah dibersihkan, sudah dirapikan juga ya. Oke, baik. Akan Pak Guru absen juga, ya. Tolong nanti yang dipanggil angkat tangan dan mengucapkan hadir atau hadiroh. Afiqah. Oke, terima kasih. Hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua, sehat semuanya. Oke, sebelum kita akan belajar agar kita lebih cinta terhadap tanah air, ya, maka akan Pak Guru suguhkan sebuah lagu nasional yang tentunya kalian sudah hafal. Boleh berdiri? Boleh. Silakan berdiri. Tepuk tangan. Silakan boleh duduk. Nah, Pak Guru ingatkan kembali, minggu lalu juga kita sudah membuat kesepakatan kelas. Coba di antara kalian ada berapa kesepakatan kelas yang sudah kita bahas? 4. Coba ada apa saja? Oh ya, Belajar dengan sungguh-sungguh. belajar dengan sungguh-sungguh. Bagus, kalian masih mengingatnya kesepakatan kelas yang alhamdulillah hari ini Pak Guru ingatkan kembali. Pak Guru akan mengajak kalian kembali lebih semangat lagi dengan explaining lagi. Nah, nanti kalian ikuti gerakan yang ada di depan, ya. Kiri.
minggu lalu kita sudah belajar apa? Asmaul Husna. Masih ingat apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik dan agung. Jumlahnya ada berapa? 99. Oke, terima kasih kalian masih mengingatnya materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Dan sekarang kita semuanya akan belajar mengenai makanan halal dan haram. Ya. Mengapa kita belajar mengenai makanan halal dan haram? Nah, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama tentunya adalah kalian nanti dapat menjelaskan apa itu halal, apa itu haram, makanan minuman yang halal dan mana makanan minuman yang haram. Yang pertama, ya, dapat menjelaskan makanan minuman yang halal dan yang haram. Tujuan yang berikutnya adalah kalian nanti diminta untuk dapat mengidentifikasi apakah ini termasuk makanan yang halal atau mungkin ini termasuk makanan yang haram. Tentunya nih terkait dengan makanan halal dan haram, Pak Guru sangat yakin kalian pasti punya makanan favorit, ya tidak? Ya. Ya, coba Nafisatun, makanan favorit apa? Terus kemudian pernahkah kalian melihat atau mungkin membaca tulisan halal dalam kemasan makanan? Di mana kalian melihat logo halal itu di mana kalian melihatnya? Di kemasan makanan. Ada yang hari ini membawa makanan atau jajanan mungkin? Oke. Nah, di sini ada logo halalnya. Ada juga. Oke, coba Pak Guru lihat. Ya, ini yang lebih gede ya. Logo halal. Ini namanya logo halal. Di mana makanan ini sudah berlogo halal dan siapakah yang mengeluarkan logo halal ini? MUI. Apa itu MUI? Berikutnya Pak Guru suguhkan materi ajar kita pada pertemuan kali ini. Namun sebelumnya kita breathing dulu nih biar lebih semangat. Boleh berdiri? Boleh. Silakan berdiri. Kalau nanti Pak Guru bilang melon, kalian bukan kepala. Kalau kalian mendengar Pak Guru bilangnya kok apa namanya lemon, kalian memegang hidung. Ketika Pak Guru menyampaikan kata molen, kalian memegang salah satu alat tulis yang ada di meja kalian. Boleh satu saja ya. Iya. Nah, setelah Pak Kadip dan anak-anaknya berjalan-jalan, ya pulang. Lalu di depan rumahnya terdapat molen. Ya, oke, bagus. Siapa yang mendapatkan? Iya, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Ya. Minggu lalu sama dengan minggu sekarang, artinya kelompok-kelompok ini yang sudah ada. Setelah pembagian kelompok tadi ya, terus ada ice breaking, kita akan ke materi. Silakan ini kelompok Meo. Silakan keluarkan alat tulis kalian untuk nanti dapat berdiskusi. Sampai itu kita lihat bersama-sama halal dan haram dalam Islam. Ya, boleh perhatikan? Ya. Pada bab ini kita akan mempelajari hukum halal dalam Islam dan hukum haram dalam Islam. Kemudian nantinya terbiasa untuk menaati aturan dan ajaran agama Islam. Ya, seorang muslim wajib hukumnya
untuk mengetahui konsep daripada halal dan haram, terutama dalam makanan dan minuman. Ya apa tidak? Iya. Yuk kita belajar bersama. Hukum halal. Pengertian halal. Halal itu apa? Segala sesuatu yang apabila digunakan atau dimakan tidak akan mendapat dosa. Artinya halal itu dibolehkan. Ya. Terus ini dalilnya. Dalil anjuran mengkonsumsi makanan halal yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Coba Bintania bisa dibacakan Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qul kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya, terima kasih sudah membacakan dalil daripada perintah kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal, di mana artinya adalah makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, ya, dan janganlah mengikuti langkah-langkah daripada setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Nah, ini konsumsi halal terbagi menjadi dua, yaitu apa dan apa? Makanan dan minuman. Definisi makanan berarti yang berupa makanan seperti buah atau nasi atau sayur, itu berupa makanan, ya. Seperti minuman ya kayak misalnya minuman botol, ya, kemasan seperti itu. Berikutnya lagi dalil makanan halal juga sudah ada ya, tadi Pak Guru sampaikan ya. Terus, nah di sini jenis-jenis makanan yang halal. Hewan darat seperti kerbau. Kemudian apa lagi? Segala macam hewan yang hidup di air. Buah-buahan juga termasuk yang halal seperti apa? Mangga. Selanjutnya kita ke hukum haram dalam Islam. Nah, hukum haram dalam Islam. Coba pengertian daripada haram itu apa? Coba bisa dibacakan salah satu, Mas Alek. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengkonsumsi makanan dan minuman haram akan mendapatkan dosa dari Allah. Ya, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengkonsumsi makanan dan minuman haram akan mendapatkan dosa. Berarti boleh apa tidak? Tidak boleh. Haram dalam cara mendapatkannya, kemudian ada haram dalam hal zat makanannya. Lihat, haram dalam cara mendapatkannya seperti riba. Cara mendapatkannya itu haram dengan berbuat riba. Apa itu riba? Riba itu memberikan pinjaman uang, namun bunganya itu melebihi dari pokok yang dipinjamnya, itu namanya riba. Kemudian dalam makanannya adalah Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. Minta tolong Elvina dibacakan, boleh? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan rusulu kulu minas thayyibati wa'malu sholihan inna bima ta'maluna alim. Ya, terima kasih. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercek,
kemudian yang dipukul, yang ditanduk, ya. Kemudian ada apa lagi yang diterkam oleh binatang buas, kecuali semuanya itu dapat disembelih atau sempat disembelih dengan menyebut nama Allah, dan diharapkan juga bagi sembelihan untuk berhala. Nauzubillah min dzalik. Ya, coba sekarang kalian sudah Pak Guru bagi materi di kelompoknya masing-masing. Silakan kalian berdiskusi, ya. Lalu coba kalian nanti setelah berdiskusi ada lembar RKPD di sini, ya. Kalian nanti menuangkan apa yang kalian temukan di materi pada pertemuan kali ini. Silakan. Boleh, silakan kalian berdiskusi. Oke. Ada ya, gimana? Ada nomor 5 yang kurang paham. Nomor 5 yang kurang paham seperti apa? Coba Pak Guru lihat. Oke. Nomor 5, ada apa yang harus dilakukan seorang muslim ketika ragu dengan kehalalan suatu produk. Nah, ini suatu kasus. Apa yang akan kalian lakukan jika seorang muslim ragu dengan kehalalan suatu produk? Apa yang akan kalian lakukan? Misalnya kalian ditawarin makanan nih sama teman kalian yang tidak ada kemasan, tidak ada label FOMUI-nya. Apa yang akan kalian lakukan? Menanyakan terlebih dahulu. Manakala penjelasannya kok belum jelas, maka lebih baik untuk dapat ditinggalkan. Oke, silakan lanjut diskusi kembali. Nanti hasil diskusi kalian akan Pak Guru minta untuk dapat dipresentasikan di depan. Silakan. Sudah berdiskusi, dilanjutkan. Itu ada lembar LKPD juga, ya. Kalian langsung boleh mengerjakan di lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nanti sekaligus kalian presentasikan juga. Oke, Pak Guru anggap sudah selesai diskusinya. Kelompok siapa yang berani untuk mempresentasikan? Oke, kelompok apa namanya? Oke, silakan maju ke depan, tepuk tangan. Silakan perkenalkan diri kalian terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok bebek akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Arti halal dan haram menurut syariat Islam. Halal adalah suatu yang dibolehkan, sedangkan haram adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Saya. Oke, bagus. Silakan. Silakan. Saya Zara, izin bertanya. Pada beberapa daerah, ular sanca bisa dikonsumsi. Apakah mengonsumsi ular sanca halal? Terima kasih atas pertanyaannya. Akan saya jawab. Sebagai seorang muslim dan berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad, daging ular termasuk makanan yang ekstrim dan menjijikan. Jadi, daging ular termasuk dalam kategori makanan yang haram. Apakah sudah paham, Zara? Baik, sudah. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh duduk kelompok kelompok bebek. Ya, sangat keren ya. Jadi harapannya Pak Guru bukan hanya kelompok bebek saja yang paham mengenai apa materi yang kita pelajari hari ini. Ya. Oke, kita kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya, oke, bagus. Ya. Selanjutnya nanti
akan Pak Guru yang bertanya kepada kalian dan semuanya menjawab. Ya, tidak hanya kelompok satu saja atau dua saja, tapi semuanya menjawab. Sudah siap? Siap. Kalian nanti boleh mengangkat kartu benar atau kartu salah, ya. Di mana nanti akan Pak Guru sampaikan pernyataan, ya. Akan Pak Guru sampaikan pernyataan dan nanti kalian menjawab benar dengan mengangkat kartu benar atau salah dengan mengangkat kartu salah. Sudah siap? Siap. Pernyataan pertama. Makanan yang berasal dari babi termasuk dalam kategori halal. Bagus. Pak Guru sangat senang kalian sudah belajar pada pertemuan kali ini dengan semangat, dengan paham apa yang Pak Guru sampaikan. Ya, jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini, kalian itu sudah tahu mana itu yang halal, mana itu pengertian halal, mana itu pengertian haram, dan mana yang haram. Dimana di situ adalah halal itu kategorinya adalah yang diperbolehkan oleh ajaran Islam, sementara haram adalah yang tidak diperbolehkan menurut agama atau ajaran Islam. Baik, Pak Guru nanti akan memberikan tes formatif, ya, di mana di sini sudah Pak Guru plot untuk kerja kelompok lagi, ya, boleh, silakan langsung dikerjakan saja. Baik, sudah semua? Sudah. Baik, Pak Guru minta satu anak. Pak Guru minta satu anak untuk maju ke depan bersama Pak Guru. Boleh? Siapa yang boleh maju? Oke, bagus. Ada Mas Fadli yang berani maju ke depan. Silakan di sini. Gimana Fadli? Kamu tadi sudah belajar apa? Pengertian halal dan haram. Terus kemudian binatang atau apa hewan yang di air, yang hidupnya di air, itu binatang apa? Halal apa haram? Halal, betul? Terus kemudian yang mengeluarkan label MUI itu siapa? Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia. Terus kemudian sering disingkat dengan apa? MUI. MUI. Pinter ya? Nah, oke. Terima kasih Fadli sudah berani maju ke depan untuk bersama-sama dengan Pak Guru, ya. Oke. Selanjutnya pertemuan yang nanti akan datang, kita akan belajar mengenai hari kiamat, ya, mengenai hari kiamat, yang mana nanti kita akan bersama-sama lebih semangat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi dalam pembelajaran. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka Pak Guru cukupkan, ya. Silakan pertemuan yang sudah sangat bagus ini ditutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.